Kalau berbicara tentang Proliga, mungkin tidak akan bisa terlepas dari Surabaya Samator. Bagaimana tidak, sampai sejauh ini Surabaya Samator menjadi tim yang prestasinya cukup stabil. Surabaya Samator menjadi pengoleksi gelar Proliga terbanyak. Sampai saat ini, Surabaya Samator tercatat telah menjadi kampiun Proliga sebanyak 7 kali, yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, 2014, 2016, 2018 dan 2019. Surabaya Samator bukan saja sukses merajai Proliga, namun Surabaya Samator juga sukses dalam mencetak para pemain yang hebat. Sudah banyak pemain hebat hasil binaan Samator, sebut saja Rifan Nurmulki, Randy Tamamilang, Nizar Julfikar dan masih banyak lagi. Salah satu kunci sukses Samator dalam merajai Proliga adalah dengan tidak banyak mengotak-atik sekuatnya dari musim ke musim, dan lebih memilih menggunakan pemain hasil binaan sendiri, sehingga para pemain Samator sudah tidak perlu adaptasi lagi. Samator semakin berjaya setelah pada 2016 Polri menjadi mitra Samator, sehingga namanya diubah menjadi Surabaya Bayangkara Samator. Dengan kerjasama tersebut, tentu membawa angin segar bagi para pemain. Bagaimana tidak para pemain dijamin masa depannya oleh Polri, dengan direkrut menjadi anggota kepolisian, tentunya hal ini sangat membantu masa depan para pemain setelah nantinya pensiun dari dunia voli. Kerjasama antara Samator dengan Polri terbilang cukup sukses. Selama bermitra dengan Polri, Samator sukses menjuarai Proliga sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Namun setelah 7 tahun bermitra dengan Samator, pada akhir tahun ini Polri memutuskan untuk berpisah dari Samator, dan membentuk tim sendiri yang bernama Jakarta Bayangkara Presisi. Pemain yang merupakan anggota kepolisian, mau tidak mau harus meninggalkan Samator dan membela Jakarta Bayangkara. Hampir semua pemain Samator hengkang ke Jakarta Bayangkara. Hal ini tentu membuat Samator kehilangan tajinya. Awalnya Samator hampir kehilangan seluruh pemainnya, dan hanya menyisakan Gali Bayu, Hadi Suharto, Samsul Kohar, dan juga Ibnu Kurniadi. Sebagai pemain senior yang berpengalaman, sisanya hanya para pemain muda yang masih minim pengalaman. Namun setelah ada negosiasi lebih lanjut, antara manajemen Samator dan pihak Polri, akhirnya Rifan Nurmulki dan Agil Angga, diputuskan untuk tetap bertahan di Samator. Dengan hengkangnya sejumlah pemain kunci tentu akan membuat Samator kehilangan keperkasaannya. Meskipun Rifan dan Agil Angga tetap bertahan di Samator, nampaknya tak cukup untuk membuat Samator perkasa seperti dulu. Samator terlihat cukup kesulitan di Livoli Divisi Utama 2022. Serangan Samator terlihat lebih tumpul, dan defense-nya pun nampak rapuh tidak sesolid dulu. Hal ini membuat Samator cukup terseok-seok, dan tak mampu bersaing dan hanya mampu menduduki peringkat ketiga di Livoli 2022. Dengan hengkangnya sejumlah pemain kunci tentu juga membawa dampak positif, yaitu bisa membuat pemain muda lebih cepat berkembang. Lantas bagaimana nasib Samator di Proliga 2023, tanpa sejumlah pemain kunci? Di bawah asuhan Coach Rian Masajedi, nampaknya Samator akan turun dengan mayoritas pemain muda. Seperti Devan Rizky Hamdani, Bagas Farhan Ramadan, Ramafaza Fauzan serta Teddy Oka, yang nantinya akan dikombinasikan dengan Rifan dan Agil Angga serta 2 pemain asing. Dengan skuad yang dimiliki Samator saat ini, nampaknya agak sulit bagi Samator untuk bisa menjuarai Proliga 2023. Namun bukan berarti tidak bisa bersaing. Masih butuh waktu bagi pemain muda untuk lebih bisa berkembang. Meski begitu, tim-tim lain tidak boleh meremehkan Samator, karena meskipun Samator hanya akan diperkuat sejumlah pemain muda yang minim pengalaman, Samator kini dilatih oleh pelatih kelas dunia, yang prestasi dan pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Di Proliga nanti, Samator akan dilatih Rian Masajedi, mantan pelatih Rifan Nurmulki di VC Nagano Trident. Dengan skuad Samator saat ini, yang bisa dibilang pincang karena tanpa sejumlah pemain kunci, mampukah Coach Rian Masajedi mengeluarkan potensi terbaik pemain muda Samator untuk bisa kembali merebut gelar juara Proliga 2023?